Menyalahgunakan ganja untuk dikonsumsi secara pribadi memiliki akibat yang tidak main-main bagi kesehatan mental. Efek jangka pendek seperti kerusakan perkembangan sel-sel neuron di otak dan atrofi atau pengecilan otak sebagai efek jangka panjang dapat terjadi. Koresponden Kesehatan CNN Indonesia Arman Helmi memiliki penjelasannya secara lengkap berikut ini. Tahukah Anda, tanaman ganja atau nama latinnya cannabis sudah ada sejak zaman dahulu digunakan sebagai bumbu masakan dan untuk kepentingan pengobatan. Menurut Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, ganja termasuk dalam tanaman herbal. Meski penelitian soal ganja masih terbatas, tetapi ada beberapa benefitnya yang bisa digunakan untuk kepentingan medis. Tentunya harus dalam dosis, durasi, dan bentuk sediaan yang tepat, di bawah pengawasan dokter yang berkompeten, serta memiliki izin penggunaan dari otoritas obat dan makanan setempat, namun belum diizinkan saat ini di Indonesia. Di antaranya, mencegah glaukoma, mengatasi kejang pada penderita epilepsi, mengurangi nyeri kronis pada penderita HIV/AIDS, dan sebagainya. Peneliti tanaman herbal sekaligus Ketua Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, Ingrid Tania mengatakan, dalam penelitian ilmiah ditemukan ada lebih dari 100 senyawa yang terkandung dalam tanaman ganja. Tapi yang paling dikenal adalah tetrahydrocannabinol atau THC yang dapat mengakibatkan efek fly atau halusinasi, sehingga THC ini disebut zat hallucinogenic agent. Untuk di negara-negara maju biasanya mempunyai cara tersendiri menanam tanaman ganja yang sedikit mengandung unsur THC tersebut, tapi kandungan cannabidiol atau CBD-nya lebih diutamakan. Sehingga kemungkinan efek yang tidak diinginkan seperti fly itu ya atau efek-efek samping lainnya itu bisa ditekan, diminimalisir, tetapi efek dari CBD-nya bisa lebih menonjol, terutama dalam hal misalnya mengurangi nyeri kronik gitu ya, atau juga pemakaiannya pada beberapa jenis epilepsi tertentu gitu ya sebenarnya, dan juga untuk misalnya meningkatkan nafsu makan pada penderita HIV/AIDS misalnya. Ganja sering disalahgunakan oleh sebagian orang dengan tujuan agar lebih rileks dikarenakan tekanan dan tuntutan pekerjaan yang dikejar target yang sedang dihadapi misalnya. Psikiater dari Indo-ICP, Perhimpunan Dokter Spesialis Jiwa Indonesia, Santi Yuliani mengatakan, bila ganja dikonsumsi pada usia di bawah 18 tahun, bukan untuk kepentingan medis, tanpa dosis yang tepat dan tidak di bawah pantauan dokter, dapat mengakibatkan terganggunya proses perkembangan sel-sel neuron di otak, dan artinya fungsi otak untuk attention, atau misalnya untuk perhatian, memori, daya ingat, dan juga proses learning tidak akan berjalan dengan baik. Sementara untuk efek jangka panjang dapat menyebabkan terjadinya gangguan mental. Itu yang sangat penting dalam menangani substance abuse. Jadi substance abuse ini dikarenakan mempengaruhi di 3 lini kehidupan kita, kalau kita bicara mental, mood, kognitif, dan behavior, di saat ketiganya ini terganggu, membahayakan diri sendiri itu sangat sulit untuk dihindari. Bahkan juga bisa membahayakan orang lain. Itulah kenapa substance abuse itu perlu betul-betul kita tangani secara serius, karena efeknya itu nggak cuma ke kita, bisa ke orang lain. Santi menambahkan bila fungsi otak sudah tidak berjalan dengan baik dapat mengakibatkan apoptosis atau kematian sel-sel neuron, dan akhirnya terjadilah yang disebut dengan brain atrophy atau pengecilan otak. Gejalanya dapat terlihat seperti pada mereka yang mengalami pikun atau demensia. Ini artinya kerusakan otak sudah bersifat irreversible atau fungsi otak sudah tidak dapat kembali normal. Mencegah memang lebih baik dari mengobati. Melihat ancaman kerusakan otak yang bersifat irreversible seharusnya membuat kita berpikir 1000 kali untuk mencoba atau sekedar mau icip-icip ganja saja. Masih ada waktu untuk menangani gangguan otak yang bersifat reversible akibat menyalahgunakan ganja, yaitu dengan brain stimulation, pemberian farmakoterapi, serta makanan yang kaya antioksidan pelan-pelan dapat memulihkan sel-sel neuron yang terganggu. Dan tak kalah penting, support system, baik dukungan emosional dan juga spiritual, diharapkan bisa membantu mereka mengambil keputusan untuk berhenti mengonsumsi ganja. Arman Helmi, Galuh Prestisa, Jakarta.